bagaimana kita seharusnya mengelola keuangan kita. Kali ini ingin mengomentari podcast Om Deddy dan pelawak legend kita, Kadir dan Doyok. Sepanjang yang saya amati, pelajaran yang kita ambil adalah kesehatan itu tidak selalu kita miliki, bahwa tidak selamanya juga kita dalam posisi yang mapan. Dari cerita podcast tersebut bahwa pelawak Kadir harus menjual banyak aset ketika beliau dalam kondisi tidak sehat. Job-job pun nyaris sepi. Bisa jadi mereka kurang informasi dalam literasi keuangan. Ada masanya kita dalam posisi mapan, tapi karena kita kurang literasi keuangannya, maka kita cenderung mengabaikan masa-masa mapan kita. Sisi baiknya dari cerita pelawak Kadir, beliau senang membeli aset, tidak malu untuk menurunkan gaya hidup, tidak gengsi memulai usaha sampingan, tetap keluarga menjadi prioritas. Sisi kurangnya, tidak mendengar beliau memiliki asuransi, khususnya asuransi kesehatan. Juga tidak memiliki dana darurat, sehingga harus menjual banyak aset ketika mereka butuh dana darurat. Kita tidak selamanya muda, tidak selamanya berenergi, dan tidak selamanya kita kreatif. Maka pikirkan juga ketika kualitas kinerja kita menurun. Kita harus punya perencanaan hidup ke depannya. Misalnya membeli rumah, tidak harus menunggu berkeluarga baru terpikirkan membeli aset. Harus sudah punya dana darurat sebanyak 12 kali gaji, berani memiliki asuransi kesehatan, atau lebih keren lagi, kita sudah mulai memikirkan pensiun kita ke depannya. Kebanyakan kita yang kurang pemahamannya tentang perencanaan keuangan ketika keadaan ekonomi kita membaik atau mulai menuju kemapanan, kita lebih mementingkan aktualisasi diri, di mana akhirnya besar pasak daripada tiang. Kita jarang matang dalam perencanaan keuangan untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, atau bahkan 20 tahun ke depan. Kadang kita berpikir bahwa kemapanan kita abadi. Segala sesuatu ada masanya. Masa naik, masa turun, masa sehat, masa sakit. Kembali lagi ke kisah pelawak legend Kadir dan Doyok di podcast Om Deddy Kobusier. Semoga bisa menambah wawasan kita tentang perencanaan keuangan sebagai pelajaran hidup nyata yang bisa kita petik hikmahnya. Ada masanya kita harus berdamai dengan ego. Hidup bukan gimana nanti, tapi hidup itu nanti gimana.